Berarti mereka ini akan menindak Bapepti dong, karena Bapepti yang mengatakan robot trading belum ada yang terdaftar. Sebelum videonya dilanjutkan, Mr. Jegger mau disclaimer dulu ya teman-teman. Pembelian aset kripto memiliki peluang dan resiko yang sangat tinggi. Sebelum membeli, pastikan kita melakukan riset dulu. Do your own research first. Mr. Crypto Channel tidak pernah mengajak Anda untuk membeli suatu aset kripto. Video ini hanya bersifat informasi. Pembelian suatu aset kripto sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mr. Jegger di Mr. Crypto Channel. Hari ini Mr. Jegger akan sharing lagi update terbaru dari ATG ya. Bagaimana perkembangan terbarunya ya teman-teman. Jadi seperti kita ketahui, setelah migrasi ke New Panthera, ternyata sampai saat ini masih sangat susah withdraw ya teman-teman. Walaupun ada yang mengatakan beberapa bisa withdraw, tetapi kebanyakan mengeluh tidak bisa withdraw ya. Bahkan untuk approve KYC saja memakan waktu yang sangat lama ya. Sampai hari ini tanggal 27 Maret ya, 70 Maret berarti 9 hari ya. 18 tambah 9, ya betul, 9 hari masih juga proses WD-nya terlunta-lunta. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di ATG ini ya teman-teman? Jadi kita bisa lihat ya teman-teman. Kita lihat pengumuman terbarunya ya. Oke, ini teman-teman pengumuman terbaru dari ATG ya. Pengumuman penting terkait WD. Nah, di sini dijelaskan, kami jelaskan sejelas-jelasnya dan semoga jelas. Tidak bertanya-tanya lagi kenapa dan mengapa yang sudah request WD belum juga masuk ke exchanger. Jadi banyak sekali investor-investor yang menanyakan yang sudah approve KYC dan withdraw tetapi tidak masuk ke exchanger ya. Itu permasalahannya. Nah, dijawab oleh mereka, permasalahan WD murni konektivitas dari Queen Payment API New Panthera. Apa yang terjadi saat ini bagi member yang sudah bisa berhasil memindahkan dana ke wallet, dan dari wallet request WD exchanger, Indodax, Toko Kripto dan lain-lain, namun status masih pending dikarenakan kendala tidak ada munculnya TXID ya. Jadi TXID ini menurut Mr. Jegger sih kayaknya yang dimaksud adalah transaction hash-nya ya. Sehingga jika transaction ID tidak muncul akan berakibat tidak bisa di tracking. Ya, benar ya. Jadi kalau kita transaksi kripto, kalau ada transaction hash ya, dari di sini dikatakan transaksi ID, jadi kita tidak bisa melacak. Kalau kita sudah mempunyai transaction ID, maka kita akan bisa melacak transaksi kita apakah sukses atau tidak ya. Seperti itu fungsi dari transaction hash ya, sebagai pencatatan secara elektronik. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sehingga jika TXID tidak muncul akan berakibat tidak bisa di tracing atau dilacak apabila terjadi bug atau dana yang di WD tidak masuk ke exchanger. Ya, itu benar sekali ya. Tetapi kalau sistem yang bagus seperti di Toko Kripto, Mr. Jegger sering sekali meransum dari Toko Kripto ke Gate.io, itu pasti ya, kalau kita transfer pasti ada transaction hash. Kalau di sini katanya bisa tidak muncul. Nah, ini yang gawat. Maka akan berakibat fatal, dana akan hilang dan tidak dapat dilacak karena jelas tidak ada ID atau identitasnya. Nah, kemudian sangat berbeda apabila kita WD dengan cara lama dengan bank lokal karena kita mencantumkan nomor rekening yang sudah jelas. Tidak mungkin nomor rekening beda dengan pemilik nomor rekening. Namun dengan sistem baru menggunakan crypto address butuh yang namanya transaction ID, yaitu seperti bukti invoice ya.
Jadi benar ya, yang dimaksudkan di sini transaction ID itu transaction hash ya. Yaitu seperti bukti invoice. Jika request dana dari Pantera ke exchanger tidak masuk, kita bisa mencari tracking ke mana dana kita. Jadi kendala saat ini di Queen Payment karena setiap tes WD percobaan, setiap transaksi di kolom komen tidak pernah muncul kode transaction ID. Ini problem yang sangat penting yang harus Anda semua ketahui ya. Jadi itu ya permasalahannya, kenapa tidak bisa di withdraw ya, karena websitenya masih dalam tahap uji coba mungkin ya, karena webnya masih baru ya, jadi harus ada perbaikan-perbaikan, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi lanjut, berikut saya sampaikan juga masalah KYC. Setiap KYC diproses 10.000 ID. Ini juga masih kadang ada masalah karena bukan karena lamanya approve. Jadi mungkin ID-nya yang buram, ini mungkin seperti itu maksudnya ini ya, karena KTP buram jadinya tidak bisa di-approve ya. Jadi Mr. Jigen nggak tahu juga ini maksudnya seperti apa ya, karena buram. Problem di pembelian voucher juga masih ada masalah pembelian yang berulang kali tidak muncul kode voucher dan lain-lain, yang harusnya dibuat tombol cancel ya. Jadi seperti itu ya kendala-kendalanya. Jadi transaction hash nggak muncul, KYC lama, dan juga pembelian voucher juga masih ada masalah. Jadi masih harus ada perbaikan sistem. Jadi kalian harus sabar menunggu. Oke, kemudian kita lanjut ya. Nah, terakhir kali saya sampaikan ini semua karena kendala teknis, bukan karena ATG mau scam, money game, atau nggak ada uang yang seperti gorengan di luar sana. Kami sangat berharap untuk member di sini tidak ikut-ikut join di grup tele yang setiap hari menggoreng ATG. Nah, di grup tele yang mana ini ya? Yang akibatnya kita jadi was-was, tidak percaya lagi karena ada terprovokasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Padahal sudah dijelaskan bahwa ATG itu real trading, tidak scam, izin semua lengkap dan sah. Jadi jika ada yang mengatakan ketidakabsahan izin ATG, berarti orang itu melawan hukum dan pasti akan ditindak. Wow, luar biasa. Mereka mengatakan bahwa sudah izinnya lengkap dan sah. Ini yang tidak bisa Mr. Jigen terima. Kenapa tidak terima? Karena regulator sendiri mengatakan belum mengeluarkan izin untuk robot trading. Kalau kita bisa cek ya teman-teman, berarti mereka ini akan menindak Bapepti dong, karena Bapepti yang mengatakan robot trading belum ada yang terdaftar. Kita bisa cek ya kata Bapepti di Instagramnya. Ini dia teman-teman. Karena sampai saat ini Bapepti tidak menerbitkan izin usaha kepada perusahaan robot trading manapun. Seperti itu ya teman-teman. Jadi Bapepti akan ditindak. Iya, wow, luar biasa ATG ya. Luar biasa. Karena mereka mengumpulkan dana masyarakat. Kalau mereka punya apli, izin dari Menkominfo, Kemendak, Siopel, itu bukan untuk peruntukannya. Mereka mengumpulkan dana masyarakat ini harus punya izin dari Bapepti. Mana izinnya? Mana? Jadi seperti itu ya teman-teman. Aduh, Mr. Jigen gak habis pikir ya. Mereka berani mau menindak Bapepti. Luar biasa ATG ini ya. Jadi kalau ada member ATG yang masuk ke grup-grup orang yang menginginkan ATG ikut tumbang seperti yang lain, maka upaya memprovokasi itu yang mereka lakukan. Hal ini mohon disarankan Anda keluar atau remove dari grup tele itu.
Jadi, mohon satu kali lagi, jika kalian masih ada saldo di ATG, bantulah ATG dalam upaya kerja tim memperjuangkan WD lancar, bukan malah ikutan mereka memprovokasi grup kita sendiri. Ya, ini berarti menyindir Mr. Jeger juga ya. Mr. Jeger punya saldo masih di ATG ya. Tetapi apa yang dikatakan manajemen itu tidak rasional. Mereka mengatakan izin lengkap, tetapi ternyata tidak. Untungnya Mr. Jeger sudah sadar, udah mendapatkan pencerahan ya dari Pak Chandra Teja ya, sudah menjadi alumni Bebek Dungu. Dan juga Mr. Jeger sampaikan, Mr. Jeger sendiri membuat grup alumni Bebek Dungu ya teman-teman. Kalian bisa join di sini. Kalian bisa di sini Persatuan Alumni Bebek Dungu ya. Jadi tujuan dari grup ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang pernah tertipu investasi bodong, skema ponzi dan money game lainnya, tetapi sudah insaf, mempunyai tujuan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak lagi ada masyarakat yang kena investasi bodong ke depannya. Jadi kalian bisa gabung ya. Di sini kita lihat ya, Mr. Jeger sharing di sini jurus jitu tangkal investasi bodong dan juga hotline dari OJK dan Bapepti ya. Kalau kalian ingin menanyakan sebuah entitas tertentu yang menawarkan investasi kepada kalian, kalian bisa langsung chat OJK ataupun Bapepti. Pasti akan dibalas ya teman-teman. Mr. Jeger sendiri udah beberapa kali hubungi dan dibalas ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalian bisa gabung di sini ya. Anggap itu sebagai pengalaman ya, kita pernah tertipu investasi bodong ya. Kenapa kita bisa tertipu? Ya karena itu ya teman-teman. Perusahaan-perusahaan robot trading itu sangat lihai sekali mempengaruhi ya. Mereka mengatakan memiliki izin yang lengkap, berbagai legalitas dari tetek bengek ya, bahkan mengatakan mereka mempunyai izin dari Bapepti. Tapi ternyata tidak untuk peruntukannya. Kita juga bisa lihat dari legalitas dari ATG ya teman-teman. Legalitas ATG kita bisa cek di Telegram. Nah di sini ya teman-teman, mereka memang benar anggota APLI ya seperti itu. Tetapi kan mengumpulkan dana masyarakatnya ini yang tidak benar. Mengumpulkan dana dari masyarakat. Kalau mereka hanya menjual minuman herbal secara MLM, no problem. Tetapi mereka menghadiahkan robot, kemudian menghimpun dana dari masyarakat, itu yang problem. Dan kita lihat juga legalitas yang lainnya ya teman-teman di sini dari ATG. Nah ini seperti ini dari Menkom Info ya. Jadi Menkom Info ini untuk webnya. Jadi bukan untuk menghimpun dana masyarakat, bukan untuk peruntukannya ya teman-teman. Jadi kita selama ini tertipu ya. Nah kalau ini dari sama ya, Pansaka. Dan yang terakhir dari Mr. Jeger dapat lihat. Nah ini dari Bapepti. Mereka katanya mendapatkan izin Bapepti. Tetapi itu entitas yang berlainan, teman-teman bisa lihat di sini ya, PT Panteras Teknologi Internasional. Ini untuk pasar kripto, exchange kripto, bukan untuk robot tradingnya ya. Walaupun mereka dapat izin Bapepti, PT Panteras ini dapat izin Bapepti, tapi kan bukan untuk robot tradingnya, bukan untuk pengumpulan dana masyarakat untuk robot trading. Seperti itu ya teman-teman, kita kadang-kadang kecele ya. Mereka memang memiliki legalitas tetapi bukan untuk peruntukannya ya. Mereka mengumpulkan dana masyarakat harus dapat izin dari Bapepti. Ini sudah disampaikan oleh Bapepti sendiri ya. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah kenapa Bapepti tidak melakukan tindakan ya. Padahal sudah nyata-nyata Mr. Jeger kirim email ya, kirim email ke Bapepti. Oke, kita bisa cek ya teman-teman email Mr. Jeger pada Bapepti ya. Ini ya teman-teman. Dan kemudian dijawab, Mr. Jeger menanyakan legalitasnya ya. Dan kemudian dijawab oleh Bapepti sendiri. Kami informasikan bahwa robot trading ATG 5.0 tidak terdaftar di Bapepti. Kenapa Mr. Jeger berani bilang
ATG itu ilegal ya karena bukti ini ya tidak terdaftar, berarti tidak mempunyai legalitas ya. Jadi ilegal ya, suatu entitas ilegal ya. Jadi dan saat ini Bapepti belum mengeluarkan regulasi terkait dengan hal tersebut karena masih dalam kajian. Terkait dengan informasi yang saudara sampaikan, Bapepti akan mempelajari dan melakukan tindakan lebih lanjut terkait laporan saudara ya. Jadi mereka kemudian akan menindaklanjuti ya, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut ya. Padahal mereka sudah terbukti ilegal. Kalau kita lihat dari tugas Bapepti ya, kita bisa lihat di sini ya teman-teman, di laman Bapepti, kemudian kita cek di profilnya dan kewenangannya, kalian bisa baca sendiri nanti ya teman-teman, wewenang dari Bapepti. Nah ini teman-teman yang terpenting ya, melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang memiliki izin dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. Jadi Bapepti ini memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyidik ya. Seharusnya langsung dihajar ya, langsung ditutup biar tidak banyak lagi masyarakat yang jadi korban. Tetapi karena sesuatu hal mungkin Mr. Jigger tidak tahu apa kendala dari Bapepti sehingga membiarkan hal ini berlarut-larut ya, sampai bahkan robot trading itu ada yang berjalan 3 tahun, 2 tahun, setahun, dan akhirnya ratusan triliun uang masyarakat Indonesia lenyap ditelan oleh perusahaan robot trading itu ya. Luar biasa ya kerugian masyarakat Indonesia. Sayang sekali ya, Bapepti tidak responsif ya, tidak respon dengan cepat ya. Walaupun mereka sudah memberikan peringatan-peringatan, pengumuman seperti itu, tetapi sangat disayangkan mereka tidak bertindak tegas, mengkat langsung menutup kantornya seperti itu ya. Jadi sangat disayangkan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya jangan lagi terpengaruh dengan iming-iming investasi yang menjanjikan profit tinggi, cuan. Jangan lagi ya, kalian harus berpikir legal dan logis ya. Seperti di Telegram ini ya, di Telegram Persatuan Alumni Bebek Dungu, kalian harus baca nanti di sini ya. Harus legal dan logis. Jadi itu saja ya teman-teman. Sekarang selanjutnya terserah kepada kalian. Pasti banyak yang masih sangat percaya ATG ini akan tetap jalan ya. Mr. Jigger, itu hal yang lumrah ya teman-teman. Mr. Jigger juga dulu begitu ya. Jadi Mr. Jigger sangat percaya sekali bahwa Viral Blast itu adalah memiliki legalitas yang lengkap, akan berjalan lama seperti itu, tapi kenyataannya mereka adalah entitas ilegal. Begitu juga ATG ya, yang sudah berkali-kali dikatakan oleh Bapepti sendiri ya. Jadi bukan Mr. Jigger yang mengatakan ya, Bapepti sendiri yang mengatakan. Jadi ya seperti itulah kira-kira informasi yang bisa Mr. Jigger sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, kita nantinya tidak tertipu lagi oleh investasi-investasi bodong lainnya ya. Semoga kita bisa berpikir lebih jernih lagi dan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang tertipu investasi robot trading lagi. Oke teman-teman, itu saja yang bisa Mr. Jigger sampaikan hari ini. Jangan lupa pantengin terus channel Mr. Jigger, like, komen, dan subscribe. Bye-bye.